Seberapa sering lu ngerasa butuh temen cerita? Seberapa sering lu ngerasa sendirian? Dan seberapa sering lo ngerasa nggak punya siapa-siapa? Oke, hello guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Jeremy, seorang anak non-privilege yang ingin membantu orang menjadi versi terbaik dari dirinya. Gue sharing life tips, life hack, dan juga productivity dari sudut pandang orang yang tidak berprivilege. Di era media sosial ini, kita tuh sering banget yang ngerasa kesepian gitu. Walaupun kita banyak temen chat. Mau lu Gen Z, milenial, apapun generasi lu, gue yakin lu pasti pernah ngerasa kesepian. Maka dari itu, gue bakal sharing cara gue untuk terbiasa dengan kesendirian atau kesepian. Check this out. Yang pertama adalah sadar bahwa yang peduli dengan diri lo hanyalah lo sendiri. Kita sering banget ya melakukan sesuatu itu karena orang lain. Karena temen lah, karena pacar, karena keluarga, atau siapapun itu. Mungkin memang banyak di luar sana yang peduli sama kita. Tapi at the end of the day, jika mereka harus memilih antara kita atau diri mereka sendiri, mereka pasti bakal memilih diri mereka sendiri. Makanya, lu harus sadar, kendali hidup lu ada di diri lu sendiri gitu. Jadi jangan pernah merisaukan orang lain. Kalau lu mau melakukan sesuatu, lakukan langsung. Gak usah nunggu orang lain. Kalau lu ingin melakukan sesuatu, lakukan langsung. Gak usah pedulin kata orang lain. Karena gak bakal ada orang yang nyelamatin lu. Bahkan ketika lu ke psikolog pun, lu kan harus tetap bayar. Berarti jarang banget ada orang yang akan mempedulikan lu 100% gitu. Jika harus memilih, pasti orang tersebut akan memilih dirinya sendiri sebelum lu gitu. Kenapa gue menyarankan peduli sama diri sendiri? Karena ya hidup lu tuh di tangan lu bro. Dan lu harus terbiasa dengan kesendirian itu. Yang kedua, punya goals atau tujuan. Ini sering banget ya diomongin orang-orang, biar kita nggak kesepian tuh kita harus punya tujuan, kita harus punya goals. Dan itu benar, itu bukan hanya kata-kata klise ya. Karena kalau misalnya lu kesepian, lu nggak ada temen ngobrol atau apapun, ketika lu punya goals, ya lu bakal asik dengan goals lu. Misalnya, lu punya goals untuk menjadi seorang influencer. Ya ketika lu nggak ada temen, ya udah lu fokus konten aja, nulis skripnya, ngedit sendiri dan segala macem. Lu nggak bakal butuh orang lain di saat itu. Jadi kesepian lo ini akan terdistraksi dengan goals lo. Atau bisa tujuan lainnya, misalnya lo mau jadi dokter, punya kos-kosan atau apapun. Otak lo tuh pasti akan berpikir gimana caranya mendapat goals gua, bukan gimana caranya biar gua nggak kesepian gitu. Lo nggak bakal sempet buat bikin hal itu gitu. Jadi saran gua, segeralah definisikan goals lo. Even goals lo nggak sebesar itu, tapi ketika lo punya goals, lo bakal sibuk dengan goals lo, bukan dengan kesepian lo. Yang ketiga, memiliki hobi atau kesukaan. Oke, kalau tadi kita bahasnya goals, kita bahas masa depan. Tapi kita juga harus menikmati detik demi detik, menit demi menit hidup kita saat ini gitu. Makanya better lu tetap punya hobi juga. Misalnya, lu hobi lari, lu lari. Lu hobi nonton film, silakan nonton film. Atau apapun itu, hobi yang tidak merusak diri lu. Buat gue itu tidak masalah. Jadi lu suka main game juga, ya go for it. Asal tidak menghabiskan waktu lu dan tidak mengganggu goals lu. Karena mostly orang-orang yang depresi, mostly itu tidak punya hobi yang mereka tekuni. Atau setidaknya mereka nikmati gitu kan. Pelariannya apa ya? Overthinking, mikirin gitu. Jadi gue sarankan lu cari hobi. Sekarang banyak banget ya hobi, ada lari, lu mau main golf, atau apalah yang murah juga bisa gitu kan. Lu beres-beres juga sudah bisa jadi hobi gitu kan. Jadi tentukan sendirilah hobi lu itu apa. Yang keempat, coba aja ngobrol orang yang tidak dikenal. Ini gua pernah ya, cukup sering. Ini gua sering banget ya ketika misalnya lagi di tempat umum, lagi nunggu, misalnya gua beli siomay itu batagor. Gua sering nanya ke mamang-mamangnya ya, gua nanya abangnya gitu kan. Oh, asli dari mana mang? Bla bla bla, abangnya gitu kan. Terus dia jadinya cerita segala macem. Cerita dari orang-orang yang tidak kita kenal ini, kalau dari gua pribadi, itu tuh memberikan pelajaran baru ya. Misalnya kalau dari emang-emang siomay itu siapapun, dia cerita, iya dek, saya dari Sumedang, ngerantau, atau misalnya ya nih saya pokoknya cerita apapun lah. Biasanya kan orang yang itu suka curcol ya, bahkan kita nanyanya sedikit tapi mereka udah oversharing sebanyak itu gitu. Kalau buat gue pribadi itu menyenangkan. Dan sebenarnya lu pun kalau mau oversharing ketika lu mau atau segala macem, cerita dengan orang yang tidak kita kenal, kadang itu tuh efeknya jauh lebih bagus ya, karena mereka tidak punya prejudis terhadap kita. Mereka full mendengarkan cerita kita gitu. Dia nggak tahu masalah kita detailnya, dia tidak tahu siapa kita, tidak tahu masalah kita dengan siapa. Jadi mereka akan jauh lebih jujur. Tapi ya ini sebenarnya preferensi gue pribadi ya. Boleh lu coba. Kalau works, kabarin gue. Yang terakhir, percaya bahwa orang itu ada masanya. Gue yakin lu pasti punya temen yang dari dulu selalu bersama gitu, cerita bareng-bareng, terus apapun masalahnya lu ke dia gitu kan, ada waktu selalu untuk bersama. Tapi at some point, karena keadaan, lu pasti nggak bakal bisa kontak dia lagi. Dan itu wajar banget.
ketika lu SD, SMP, SMA, sampai kuliah, gue yakin lu pasti punya teman dekat, dan ketika pindah sekolah, lu jadi berjarak dan tidak bisa cerita lagi. Dan itulah fase kehidupan. Dan sekarang kalau lu ngerasa kesepian, mungkin karena jalan lu sama temen lu udah beda. Mereka udah punya kehidupan masing-masing dan lu juga mengejar kehidupan lu sendiri, gitu kan. Dan itu gak ada yang salah. Bukan salah mereka, bukan salah lu. Tapi yang harus lu pahami adalah memang setiap orang tua ada masanya. Dan lu gak usah takut sama kesendirian lu, karena lu pasti udah punya goals, punya hobi sendiri. Dan gue yakin lu bukanlah orang yang ecek-ecek. Gue yakin lu adalah orang terpilih, dan gue yakin lu bakal sukses. So, fokus aja sama goals lu. Jangan keseringan overthinking karena kesepian, karena gue yakin di luar sana pun banyak yang kesepian, jadi bukan lu aja. So, lebih baik kita fokus sama goals kita dan tujuan kita. Oke, mungkin segitu aja tips dari gua. Ini mostly dari pengalaman gua pribadi, dan gua juga observasi dari setiap orang gitu ya. Daripada lu gak nyaman dengan kesendirian lu, ya lebih baik lu embrace your kesendirian gitu kan. Karena ketika lu udah terbiasa sendiri, apapun bisa lu lakukan gitu. Lu mau nonton aja sendiri, gak usah nunggu orang. Lu mau melakukan sesuatu, lakukan aja gitu kan. Daripada fokus nyari orang buat ngisi, ya lebih baik lu jadikan diri lu sendiri sebagai teman hidup lu gitu. Karena gue banyak ngeliat temen fokusnya nyari pasangan, tapi ketika udah dapat merasa nggak cukup juga, karena ya mungkin dasarnya kesepian dia itu penyebabnya bukan dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Oke, thank you semuanya. Kalau lo suka konten ini, boleh like, komen, dan juga subscribe atau rekomendasikan ke teman lo ya, biar gue makin semangat kontennya. Oke, segitu aja. I'll see you on the next videos. Thank you.